Amalan itu banyak. Kalau minta sama surga yang paling tinggi. Cuma ada amalan dari Nabi Muhammad nih, bukan dari ulama, bukan dari habaib, bukan dari kiai. Dari Rasulullah langsung. Kalau kita benar-benar istiqomah ngamalin ini, kita akan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقال عز من قائل كريم في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين واعلموا أن فيكم رسول الله وقال نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, para tokoh masyarakat, para sadatul habab, khususan Mudirul Ma'had Darul Mukhlisin akhina fillah Al-Ustadz Iwan Zawawi, kita doain biar panjang umur, sehat afiat dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, dan sabar, teguh, tabah, istiqomah mengayomi pondok pesantren ini insyaallah, dan dimudahkan semua urusannya insyaallah, amin. Para kiai yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Ketua MUI Depok, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dilimpah, mudah-mudahan kita minta kepada Allah di acara yang baik ini, yang hadir di sini semuanya biar jadi ahli surga, hidupnya panjang umur, dan segala hajat-hajatnya digabulkan oleh Allah. Yang sakit biar Allah sembuhkan, yang punya hutang biar Allah lunasin. Banyak yang hutang kayaknya aminnya rada kencengan misalnya. Pokoknya kalau aminnya rada kencengan juga kayaknya itu dia pisan itu. Dan sampai lupa saya mau doa. Banyak hutang biar lunasin sama Allah. Yang punya masalah, problem kehidupan biar Allah kasih jalan keluarnya. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah, saya sebagai orang muslim, sebagai orang yang berusaha menunjukkan loyalitas kepada Allah dan Rasulnya, hari ini saya senang banget. Walaupun saya baru pertama kali kesini, tapi saya senang ada pondok pesantren di sini. Oh banyak, alhamdulillah. Apalagi di sini pondok pesantrennya tahfidz. Apalagi di sini pondok pesantrennya saya dengar tadi dari dalam. Mudah-mudahan kita jadi orang yang cinta kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi. Berarti ini pondok pesantren Ahlus Sunnah. Jangan main asal pondok pesantren aja, Bu. Nggak bisa asal-asalan pondok pesantren. Lihat dulu
teliti dulu pengasuhnya siapa, ajarannya apa. Kalau kita lebih pintar lagi, kurikulumnya kita lihat dulu. Kitab apa yang dibaca di sini? Kita masukin anak kita ke pondok pesantren, wah ini kagak main-main. Tapi alhamdulillah di sini baca Ratibul Haddad, baca Maulid Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada sahabat Nabi Muhammad. Inilah pesantren yang mencerminkan Ahlus Sunnah. Nggak usah ragu udah kalau ini mah. Ya, ini pesantren di sini anak-anak ibu nggak usah ragu. Ini insya Allah aman, tenang kalau anak kita dipondokin di tempat yang seperti ini. Alhamdulillah girang saya ketika ada orang yang bangun pondok pesantren dan dia ingin betul-betul mengkader umat Islam. Nabi pasti girang bu, Pak. Nabi pasti girang. Alhamdulillah ada yang peduli lagi sama program-program saya. Nabi punya program, punya misi. Walaupun Nabi meninggal, tapi Allah siapkan orang-orang yang mau meneruskan visi dan misinya Nabi Muhammad SAW. Perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nabi girang. Dan ketika pondok pesantren yang lurus, yang istiqomah dibangun, ketika Nabi girang, pasti ada yang sedih. Ada yang sedih gak bu kira-kira? Ada yang dongkol apa enggak kira-kira? Siapa yang dongkol? Setan. Pinter ibu-ibu tuh ya. Yang dongkol kalau ada orang bangun pondok pesantren, setan. Baik itu setan pala hitam ataupun setan makhluk halus. Dongkol dia kenapa? Wah ini bisa banyak ngeruk orang ke sorga nih. Banyak orang ke sorga nih gara-gara pesantren. Setan kagak terima. Makanya ada aja godaannya. Alhamdulillah. Kira-kira kita girang apa kagak? Sama sama Nabi Muhammad. Yang sedih sama sama setan. Kita doain di pondok pesantren biar makmur, barakah. Allah keluarkan dari pondok pesantren ini pejuang-pejuang Islam yang bisa bikin bangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tadi Ustaz Kiai Haji Amir Hamzah sudah menyampaikan begitu banyak nasihat buat kita yang pantas buat kita renungin, apalagi berdasarkan pengalaman beliau ngasuh pesantren. Apalagi beliau sudah cukup lama. Nah, pastinya banyak pengalaman yang bisa kita renungin, bawa pulang pikirin sama kita. Saya nggak banyak-banyak, cuma pengen ngasih oleh-oleh aja. Ini mas saya kan belum tentu kesini terus-terusan. Jadi saya pengen ngasih oleh-oleh. Mudah-mudahan oleh-oleh ini manfaat buat Bapak Ibu hadirin sekalian. Apa oleh-olehnya? Amalan buat masuk surga. Pengen masuk surga apa kagak kira-kira? Pengen. Masuk surga itu gampang apa susah bu? Gampang apa susah bu? Udah sering nyoba susah dia katanya. Kalau kita tanya sama orang masuk surga itu gampang apa susah? Ada yang bilang susah, ada yang bilang gampang, ada yang bilang juga gampang-gampang susah, ada juga yang bilang susah-susah gampang. Nah, emang surga itu levelnya tinggi banyak seperti jumlah huruf di Al-Quran. Banyak tingkatannya. Kalau kita minta sama Allah, kira-kira minta surga apa bu? Firdaus. Kalau buat minta mah jangan tanggung-tanggung. Nabi Muhammad ngajarin kita, idza sa'alta fas'alillah al-firdaus. Kalau kamu minta sama Allah pengen masuk surga, jangan kira-kira, jangan setengah-setengah, minta surga firdaus kalian. Walaupun kita rasa-rasanya mah kalau ngelihat amal kita, tingkah laku kita belum cocok. Ya cocok gak kira-kira? Model begini pengen surga firdaus. Kata Kiai Amir tadi itu, masukin kotak amal 1000-an, main surga firdaus mintanya sama Allah. Kalau ukuran cocok emang kagak cocok, tapi Nabi udah ngasih sinyal sama kita. Minta, jangan tanggung-tanggung. Siapa tahu nanti Allah ijabah tuh doa, dicocokin sama Allah jadi ahli surga firdaus. Kita semuanya nggak ada yang cocok masuk surga. Kalau ngelihat cocok emang nggak ada yang cocok, termasuk saya nggak ada yang cocok kita.
Nah cuma ini ada amalan, amalan itu banyak. Kalau minta sama surga yang paling tinggi, cuma ada amalan dari Nabi Muhammad nih, bukan dari ulama, bukan dari habaib, bukan dari kiai, dari Rasulullah langsung. Kalau kita benar-benar istiqomah ngamalin ini, kita akan masuk surga. Dan ini amalan untuk orang-orang kelas ekonomi yang model kayak kita, yang kagak kuat amalan berat-berat. Ya, ini kan model-model kagak kuat amalan berat-berat semua ini muka-mukanya nih kalau kita lihat. Baca Quran sampai 3 kali khatam, kagak bakal kuat dah. Bulan puasa cuma 3 hari baca Quran. Kesononya udah kagak baca lagi tuh Quran kadang-kadang kita. Model-model begitu kita bangsa duha, angot-angotan, tahajud kalau lagi mau doang. Begitu orang awam. Ya, begitu kira-kira. Nah, ini ada amalan yang enteng banget. Buat orang-orang awam, buat kita-kita ini. Ada satu sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ini ngewakilin banget. Dan sebenarnya hadis ini ada di Arba'in Nawawi, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada satu sahabat orang pedalaman yang bangsa kagak kuat ibadah banyak-banyak, nemuin Rasulullah SAW dan dia bilang, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitu shalawatil khams wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah. Ini orang nanya begitu kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya mau nanya, kira-kira nih bagaimana kalau saya sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, yang halal saya kerjain, yang haram saya tinggalin, udah begitu doang saya mah hidupnya, kagak nambah amal apa-apa lagi saya Rasulullah, udah begitu doang saya hidup. Kalau saya begitu doang tuh sampai mati, kira-kira saya masuk surga nggak Nabi? Enak gak pertanyaan? Nabi jawabnya dikit banget, dikit banget terus jawabnya. Naam. Udah. Naam. Iya. Bisa masuk surga. Bisa masuk surga ya Rasulullah? Bisa. Pergi ini orang, Nabi bilang sama sahabatnya, aflah wa abih in sadak. Ini orang kalau benar-benar jalanin itu, selamat, beruntung doa. Nah, kita kupas nih hadis. Ini buat model-model kita yang enteng-enteng nih. Salat 5 waktu jangan ditinggal, puasa Ramadan jangan ditinggal, yang halal kerjain, yang haram jauhin. 4 doang nih pegang sampai mati, 4. Apalagi kita bisa tambah sholat duha, sholat tahajud, zikir, baca Quran, wah udah insya Allah masuk surga. Tapi ini 4 nih coba kita perhatiin baik-baik. Pertama, jangan tinggalin sholat 5 waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu perhatiin, di rumah kita jangan sampai ada orang yang kagak sholat. Bawa bala coba, bawa bencana ke rumah kita. Kalau di rumah ada yang kagak sholat, sekeluarga sholat semua, pembantu kita kagak, bawa sial ke rumah. Saya punya nenek, almarhumah Asy-Syarifah Aisyah binti Muhammad bin Abdul Muthalib Al-Attas. Nenek saya kecil diasuh sama beliau, saya dekat sama beliau. Kebetulan dia ustazah, suka ngisi majelis taklim kemana-mana. Saya masih kecil, belum mondok, itu belum ngerti apa-apa. Nenek saya kalau ada pembantu kagak sholat, dikeluarin, pulang loh. Bawa sial lo di sini, di rumah gue, pulang ganti. Lo mau sholat ya? Kalau mau sholat terus di sini, berubah. Begitu. Sampai saya dari kecil belum ngerti ilmu, melihat orang kagak sholat, durhaka banget kayaknya. Parah banget orang kalau mau sholat ya. Sampai begitu. Sampai digedor-gedor ke rumahnya, lu mau jadi iblis lu kagak sholat, begitu. Serem pak orang kagak sholat tuh, serem. Bapak-bapak, ibu-ibu, baik-baik cari calon mantu, baik-baik. Dan kayak Ustaz Amin tadi bilang, katanya sampai S3 sekolahnya. Sholat pelitat-pelitut, kunut kagak apa. Kagak resep pisan, kita mau kata S3 juga. Resep gak kira-kira? Kagak resep pisan. Kalau nggak sholat, nggak sujud, udah mau apa? Nggak resep. Dulu ada setan berteman sama manusia. Ceritanya ada setan jin gitu, jin dan setan itu kan bangsa jin. Dia pengen berteman dengan manusia. Ya banyak manusia berteman sama setan tuh banyak. Cuma ini baru, dia baru.
Mau kalau berteman sama gua? Ayo mau. Berteman dengan setan sama manusia. Satu hari mulai dari siang nih berteman. Asar, ini manusianya kagak sholat nih kebenaran. Maghrib diperhatiin sama setan nih. Oh nggak sholat teman gua. Isya, wah teman gua nggak sholat. Sampai subuh. Subuh sampai lewat, wah teman gua nggak sholat. Zuhur nggak sholat. Setannya bilang, bro, kalau bahasa kita bro udah begitu ya. Rasa-rasanya emang kita berteman sampai sini aja dah ya. Lah emang apa? Baru ke sehari kita ini. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Cuma ya saya punya urusan yang lain dan kayaknya kamu ini udah nggak perlu ditemenin lagi. Cukup. Terus ya udah kenapa? Emang ada masalah enggak? Cuma gua mikir begini nih, kata setan nih. Setannya lagi tumben hidup ini bu ya. Ngerti hidup bukan orang sini? Ini betulnya bukan sini. Betawi. Setannya lagi hidup bilang, gua mikir katanya setan, lo sehari 5 kali ogah sujud sama Allah. Biang gua, kata setan, iblis, tuan saya, majikan saya iblis, disuruh sujud sekali kagak mau sama Allah dikutuk. Nah lu sehari sampai 5 kali kagak sujud, gua ngeri. Lu kena kutukan, gua kecepretan 2 kali double kutukan gua. Kalian gua jauh-jauh sama lu. Lu udah gak perlu ditemenin lagi. Lu udah cakep udah begini, jangan berubah udah ya. Kata itu setan. Serem gak orang agak sholat? Serem. Jadi baik-baik anak kita, mantu kita, cucu kita di rumah jangan sampai kitanya sholat, kitanya pakai jilbab, anak mantu cucu kita agak sholat. Na'udzubillah min. Yang pertama, sholat 5 waktu. La nas'aluka muru auladakum lis-shalah wa hum abna'u sab'. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Mulai umur 7 tahun suruh anak kita sholat. Kita punya anak 7 tahun, suruh Pak, suruh 7 tahun, suruh aja jangan dia apa-apain, nyuruh-nyuruh. Bang, zuhur, ayo sholat. Iya Pak, dah selesai kewajiban kita. Suruh aja dah. Ntar asar, udah sholat asar belum? Sholat kita. Ya ntar tanya lagi main, dah biarin. Suruh gitu. Maghrib sholat, bayangin Pak, sehari 5 kali tuh bocah ngedengerin kita ngomong sholat, setahun 350 dikali 5 berapa tuh? Banyak. Emang kalau lapar malas begitu kita. Lapar malas begitu berapa kan itu? Pokoknya atur 350 dikali 5 udah 1.500 lebih itu. Berapa Bu? 12,5. Wah, tengkulak beras namanya itu. 1.750 kali. Bayangin setahun tuh bocah kupingnya sholat. Dalam ilmu psikologi, dalam ilmu kejiwaan, orang 200 kali mengulang-ulang kata itu bakal nggak bisa lupa dia sampai mati. 200 kali cukup. Ini 1.750 kali setahun. Itu kita wajib begitu orang tua sampai dia umur 10 tahun. Sholat sampai 10 tahun. 3 kali 1.750 tambah buyung lagi tuh. Oh udah ngitung siap itu. Nenek-nenek aja ngitung, masya Allah deh. Pinteran dia sama kita. Segitu. Insya Allah kalau kita suruh dia dari umur 7 tahun kagak bakal dia nggak sholat insya Allah. 10 tahun dia masih nggak sholat juga. Tom, tadi sholat zuhur kan? Bapak suruh. Kagak Pak, sini pukul. Pakai siwak pukul dia. Gitu. Kok dipukul Pak? Lu udah 10 tahun. Kalau lu nggak sholat, gue wajib pukul lu. Kalau nggak, gue yang dipukul sama malaikat nanti hari kiamat di neraka. Ya, dah gitu deh tinggalin. Kalau dia punya hati, terbuka hatinya pasti. 3 tahun gue baru ini dipukul bapak gue nggak sholat. Nggak mungkin Pak, orang kalau ngejalanin perintah Nabi Muhammad nggak mungkin nggak kena tuh, nggak mungkin, pasti bahagia dia pasti. Terbuka hatinya, oh Allah, sampai segininya bapak saya nyuruh sholat. Begitu. Suruh itu 7 tahun sampai 10 tahun terus. Panjang nggak tuh ngebahas sholat, panjang lagi ngebahas sholat. Ya. Yang kedua, puasa Ramadan. Udah ntar kalau bulan puasa tuh kita udah pasti bahas tuh tentang puasa Ramadan, nggak perlu dibahas dah. Kalau ada orang agak puasa Ramadan udah
parah. Kita nggak mau bahas itu di sini. Jadi puasa Ramadan sama sholat lima waktu tuh perhatiin banget, jangan sampai kagak. Yang ketiga sama yang keempat, ini penting nih. Yang halal saya kerjain, yang haram saya jauhin. Apa itu yang halal dan apa itu yang haram? Saya tanya, minjem duit kira-kira halal apa haram? Minjem duit halal apa haram, Bu? Tergantung. Ada pinjem duit yang halal, ada pinjem duit yang haram. Kalau pinjem duit yang haram, bangke, tahu bangke? Bank keliling. Ada yang doyan bangke di sini? Nggak ada ya, insya Allah. Kalau yang suka maulid mah nggak ada yang doyan bangke tuh. Kadang-kadang ngaji, hadir maulid kemana-mana, sholat, dia sholat, sama bangke doyan banget. Pinjam 1 juta, balikin 1.200.000. Ada yang begitu? Itu kagak bakal. Ya Allah, kata Nabi dalam hadis dalam Al-Quran, Allah berfirman, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Kalau kalian nggak mau berhenti tuh model kayak begitu, perang sama Allah dan Rasulnya, perang sama Nabi. Lah bagaimana mau dapat syafaat Nabi? Nabi nantangin perang. Kalau bangke mah ngecek-ngecek tuh di kampung-kampung, yang kagak berasa, yang di bank-bank gede tuh. Pinjam berapa? Bunganya 0,sekian%, bunganya 1%, 2%, kena tuh. Bangke sama. Na'udzubillah min. Minjem duit begitu, halal apa haram? Tapi kalau misal, contohnya, saya pinjam duit sama Ustadz Iwan Zawawi. Ustadz, anak kebetulan ada kebutuhan mendesak, Ustadz. Bisa gak minjem duit antum? Insya Allah sebulan anda ganti. Insya Allah sebulan anda ganti. Berapa Habib? Gak banyak, cuma 150 juta doang. Nah kan ini mah contoh. Mumpung contoh gede sekalian. Ya. Oh siap Habib. Ini mah kan gak beneran. Mumpung kita bikin contoh hayalan gak usah tanggung-tanggung. Siap Habib, siap, ada. Kasih 150. Syukur Ustaz ya. Sebulan insya Allah anda ganti. Ini ada kebutuhan mendesak. Subhanallah, Allah kasih rezeki 2 minggu, saya dapat rezeki, nggak disangka-sangka, saya datang ke Ustadz Iwan. Ustadz, alhamdulillah ini nggak nyampe sebulan Ustadz, alhamdulillah nih, karena mau bayar, ini utang anak sama antum 150 juta. Ya khair Habib, jazakumullah khair. Antum bener nih, iya udah bener, udah, anak ada rezeki. Ayah khair. Terus anak mau kasih hadiah buat antum, karena antum sudah baik sama anak. Nggak usah jangan Habib, enggak, jangan tolak. Ini mah rezeki, nggak banyak, cuma 3,5 miliar. Mumpung ngehayal ya, pondok jadi langsung tuh. Ngehayal ini, ngehayal. Gak usah tanggung-tanggung, mumpung ngehayal. Habib ini banyak banget kan ngehayal, Ustaz. Nah, itu kira-kira halal atau haram? Sunnah. Khiyarukum ahsanukum goboan, kata Rasulullah. Orang yang paling baik di antara kalian yang kalau bayar utang rapi, bagus. Belum waktunya udah bayar. Kadang-kadang pakai bawain hadiah. Besok-besok kalau begitu-begitu tuh orang Islam, bangke kagak laku. Bangke laku kenapa? Karena orang Islamnya nggak kayak begitu, nggak ngikutin hadis Nabi itu gitu. Ya. Halal apa kagak begitu? Halal, sunnah begitu. Jadi pinjam duit tergantung, ada yang halal, ada yang haram. Gitu ya. Nikah halal apa haram, Mbak Bu? Nikah halal apa haram? Gue mendingan diem aja dah daripada salah jawab yang gue diem dah. Nikah ada yang halal, ada juga nikah yang haram, Bu. Ada nikah yang haram. Kayak apa tuh nikah yang haram? Bini udah 4 masih nambah lagi baik. Misal contoh gitu ya, bini udah 4. Empat-empatnya masih aktif nih, belum dicerai, nambah lagi punya bini yang kelima. Nggak sah tuh nikah kayak begitu, jadi zina. Dan itu ada kayak begitu. Saya pernah lihat di TV One, ada seorang kiai begitu. Seorang kiai bininya 7 ke 9. Jelek banget mukanya. Kalau cakep maka lidah ya, kayak Ustadz Iwan masih mending. Cakep. Ini dia udah tua, udah jelek, bininya sampai 7, udah ngelanggar agama. Emang kaya banget sih dia, pulau aja dibeli sama dia. Pantesannya pada mau tuh perempuan, saya bilang. Masuk TV One itu pernah. Haram itu kayak begitu.
4 dah habis, jatahnya slotnya cuma 4, nggak bisa lebih. Atau contoh lain nih, ada duda pengen nikah sama janda, tapi jandanya baru dicerai 10 hari, halal apa haram tuh? Haram. Kenapa? Idahnya habisin dulu. Orang sekarang tempo-tempo kagak ngerti idah, pada kagak ngerti. Akhirnya main nikah-nikah aja, pada kagak jelas tuh nikahnya halal atau kagak, berantakan. Ya Allah, gitu. Ya, jadi nikah ada yang halal, ada nikah yang haram. Pacaran halal apa haram? Bu, halal apa haram, Bu? Kayak pinter-pinter dengan tergantung dari tadi. Tergantung, Bu. Kalau pacaran sama bini, suami pacaran sama bini, halal apa haram tuh? Sunnah itu. Sunnah. Romantisan sama bini gitu sunnah. Nabi begitu sama istrinya. Rasulullah itu katanya kalau minum air, gelasnya dicari yang bekas kesentuh bibir bininya. Siti Aisyah minum yang kena atau pinggirnya itu yang disentuh sama bibirnya Nabi yang diminum. Ibu-ibu begitu gak kira-kira bapak-bapak, Bu? Kencang banget kagak nih, Pak? Agak gitu kan. Langsung dari hati buat kayaknya itu. Ya. Dan Rasulullah SAW pernah satu kali salah satu istrinya, kalau nggak salah Sayyidatuna Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, satu-satunya istri Nabi yang dari kalangan Yahudi yang masuk Islam, cucunya Nabi Harun bin Imran, mau naik onta atau kuda gitu, onta tunggangannya rada tinggi, susah. Nabinya begini, dipegangin tangannya, injek, ayo injek saya, injek, naik ke atas. Salah, romantis gitu kira-kira. Boleh Pak dipraktekin ngomongin motor besok, standar 2 ke motor. Bininya bilang, saya pengen ikutin sunnah Nabi. Bini naik motor, kaki lakinya patah. Berat banget sih. Dan Rasulullah saking romantisnya, meninggalnya itu di pangkuan Siti Aisyah. Yang namanya rebahan di pangkuan bini mana Nabi sering banget, di pangkuan Sayyidah Khadijah, di pangkuan Sayyidah Aisyah. Sampai meninggalnya Nabi waktu mau meninggal minta siwak. Nabi nunjuk siwak. Siti Aisyah paham, dia ambil siwak sama Siti Aisyah digigit-gigit. Siwak kan kalau baru kan keras, ya, digigit dulu sama Siti Aisyah, dihalusin pakai giginya, terus Nabi baru pakaiin tuh siwak tuh. Sehingga Siti Aisyah mengatakan, saya punya kelebihan yang kagak dimilikin perempuan manapun sedunia, kata Siti Aisyah. Pertama, saya bini Nabi satu-satunya yang perawan, yang lain janda semua. Yang kedua, Nabi meninggal di pangkuan saya. Yang ketiga, terakhir yang masuk ke mulut Nabi adalah air liur saya, karena siwaknya saya beri kayak ini, saya halusin dulu. Nggak ada yang memiliki, perempuan manapun juga nggak punya kelebihan itu, cuma saya yang punya. Saking bangga aja teman Nabi Muhammad SAW. Meninggalnya Rasulullah di pangkuan Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah. Jadi sunnah. Nggak apa-apa, bapak-bapak, ibu-ibu misalnya, yang udah lama nggak pernah rebahan di pangkuan, rebahin Pak. Malu, sini duduk sini Mal. Ngapa malu, sini duduk. Kan rebahan. Kalau bininya ikut maulid, masya Allah, sunnah Nabi ya Bang. Sekalian cariin kutu Bang ya. Kalau yang bininya kagak ngaji, lagu apa sih, aki-aki udah tua, kayak belagu banget begitu. Lagu apa sih, begini-begini kayak bocah aja. Itu kagak ngaji nih bini begini nih ya. Gak tahu lu makanya kagak maulid tadi lu, kata laki jadi. Nah jadi halal sama haram itu luas Bapak Ibu sekalian. Kalau sholat 5 waktu dah ketahuan, pelajarin caranya, baca Fatihah yang benernya pelajarin, karena baca Fatihah juga nggak pada rapi. Baca Fatihah yang bener, cara niat, belajar sholat yang bener itu nyampe sebulan belajar sholat yang bener, wudhunya semuanya. Terus puasa bulan Ramadan yang rapi. Nah yang ketiga sama yang keempat, halal sama haram ini apa? Terlalu luas. Antum tidak akan paham apa itu halal, mana yang halal, mana yang haram, kecuali satu,
duduk di majelis ilmu, deketin para ulama, jangan pisah sama ulama sampai mati. Kita butuh sama ulama. Antum seorang pengusaha dapat tender baru, sistemnya begini, bagaimana Pak? Mau diterima gak? Sebentar, saya tanya guru saya dulu, ini halal Pak, ini sistem kayak begini. Tanya. Assalamualaikum Kiai Habib Ustaz Afwan, saya mau tanya, Anda dapat kerjaan begini. Ini dalam Islam, dalam fikih muamalah, ini halal apa enggak? Muamalah seperti ini. Ditanya begini, kalau begini halal, kalau bisa atasin kayak begini. Siap Ustaz. Ngomong ke perusahaannya, Pak, saya maunya ini dirubah sedikit Pak. Oh nggak bisa, saya nggak mau. Begitu. Sorga tuh kayak gitu. Yang halal dikerjain, yang haram dijauhin. Kadang-kadang orang sekarang kagak ngeh apa aja dijalanin sama dia, padahal secara hukum syariat itu haram. Dia kagak ngerti. Kayak Bitcoin, tau gak Bitcoin? Nenek-nenek kagak ngerti itu maksudnya. Kayak di sini kita bahasnya yang ringan-ringan aja dah ya. Yang enteng-enteng aja dah begitu. Pokoknya yang halal, yang haram tanya sama ulama. Jangan jauh-jauh dari majlis ulama. Kalau ada yang ragu, yang kita nggak tahu, tanyain. Man lam yakun ya'lamu dzal falyas'ali, man lam yajid mu'alliman falyarhali. Siapa yang kagak tahu suatu perkara, nanya. Kalau nggak ada guru, pergi cari. Di Depok udah nggak ada guru misalnya. Di Depok udah benar meninggal, kayak nggak mungkin sih. Misalnya pergi dah ke Jakarta kagak ada, cari di Kerawang, sampai nemu. Makanya terakhir penutup, manusia orang bodoh itu ada dua macam. Al-jahil, orang bodoh ada dua macam. Ada jahil maghrur, ada jahil ma'dzur. Ada orang bodoh kagak ngerti agama tapi dimaafin nama agama. Allah Subhanahu wa taala maklumin. Ditolerir sama Allah dan Rasulnya. Hari kiamat juga kagak ngapa-ngapa, nggak dosa. Bodoh yang bagaimana tuh? Ada dua macam nih bodoh yang dimaafin. Yang pertama, man nasya'a ba'idan 'anil ulama, orang yang hidupnya memang jauh dari ulama. Malaikat nanya, ini lu sholat lu kurang rapi ini Tom, misalnya di hari kiamat nih. Tuh, ininya kurang. Malaikat saya nggak tahu. Emang nggak ada ulama di kampung lu? Saya tinggal di Kutub Utara, malaikat nggak ada ulama pisan sono. Masuk surga lu. Maklum, nggak ada ulama. Kutub Utara. Sama kutub selatan ya udah dimaafin. Atau yang kedua, man kana haditsa ahdin bil Islam, orang yang baru masuk Islam pisan, mualaf, baru masuk Islam, dia ngerjain sesuatu yang sama agama dilarang, cuma dia nggak ngerti, mati. Ditanya sama malaikat, ini lu buat salah banyak banget ini. Saya nggak tahu malaikat, emang kagak ada ngaji sama ulama? Ya kan baru masuk Islam. Oh iya udah tuh. Kagak ngerti atau bodoh dimaklum. Dua, emang jauh dari ulama. Yang kedua baru masuk Islam. Selain itu namanya jahil maghrur, orang bodoh yang ketipu sama setan, yang dibego-begoin sama setan. Gak usah ngaji dulu, capek aja, ntar besok aja ujian. Sekarang ini besok. Begitu besok, ntar deh. Ini film apa nih yang lagi rame nih? Film apa nih? Film apa bu? Cinta. Itu tuh cinta tuh. Makin ntar kagak ngaji. Terus aja begitu. Sampai dia kagak ngerti ilmu, akhirnya kagak mau ngaji. Ini namanya jahil maghrur. Ditanya malaikat, ini lu banyak banget salah nih ibadah ini. Sholat lu fotonya merah mulu ini, gimana lu masuk surga? Saya kagak tahu malaikat. Emang di kampung lu ada ustaz? Banyak banget. Ustaz pesantren juga banyak neraka. Nah kan, salahin teh, kenapa nggak nanya? Nggak bisa diterima tuh kesalahannya, karena hidupnya di kampung banyak para ulama. Lagi ada pesantren, makanya jangan jauh-jauh dari ulama. Ya, paksain, kudu punya guru. Kita datang ke majlis ini. Mudah-mudahan hidup kita semuanya diberkahin sama Allah, dijaga kita sama Allah, dan anak-anak kita semuanya jadi anak soleh-solehah. Santri yang pada belajar di pesantren dan seluruh pesantren, mudah-mudahan Allah jadikan mereka orang-orang yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad ala hadihi wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu sekalian, karena sekarang sudah jam 12 kurang 65 menit, jadi saya mau langsung
ke rumah ibu saya, ada tugas, nggak bisa ikut acara sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, banyolan yang agak pantas itu kebodohan dan kelemahan saya. Hadanillahu iyyakum ajma'in wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.